United States Grand Prix Circuit of the Americas Kota. Kita akan kembali balapan di negara paman Sam ini, dan kalian semua tahu kan itu artinya apa? Yes, kita akan kembali begadang. Hehe. Jadi kalau misalnya kalian sibuk kerja atau sekolah atau kuliah besoknya, disarankan untuk tidak begadang nonton, kecuali kalian sekuat John Cena dan mampu bangun pagi besoknya. Tapi anyway, seperti biasa gue mengadakan voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian mau gue bahas US Grand Prix 2018. Nah, ada apa dengan US Grand Prix 2018? Saat itu Lewis Hamilton sudah siap untuk meraih gelar F1 kelimanya. Namun saingannya yaitu Sebastian Vettel tidak ingin persaingan gelar juara dunia itu langsung kelar, apalagi dia masih bisa memberikan sedikit perlawanan meskipun jarak poinnya sudah sangat jauh. Lewis Hamilton meraih pole position disusul oleh Sebastian Vettel dan Kimi Raikkonen. Namun Asep harus turun 3 grid karena gagal memelankan diri saat red flag di free practice pertama. Saat start, Kimi mendapatkan launch yang baik dan menyalip Lewis di turn 1. Wah, mantep nih, bisa lah ya menang lagi setelah sekian abad. Eits, baru lap pertama, balapan masih panjang, brother. Sementara itu, rekan timnya Asep mencoba untuk menyalip Daniel Ricciardo untuk P4 dan mencoba untuk mengejar Mercedes setelah itu. Pas mau nyalip, malah bikin kontak dan spin. Ya, di saat-saat inilah meme-meme Spinala tuh lagi hits-hitsnya dan edan-edannya. Sebagai fans Asep, masa-masa suram lah itu emang. Ya, pada akhirnya dia spin dan turun ke posisi bawah. Ya, ini adalah situasi yang nggak diinginkan oleh Asep dan para tifosi, karena Lewis Hamilton bisa aja jadi juara dunia di balapan itu, kalau dia bisa nyalip Kimi dan menang. Lalu Max Verstappen berusaha untuk kembali ke papan atas setelah dia harus start dari belakang ya, karena penalty grid. Pada lap ke-7, dia menyalip Nico Hülkenberg untuk posisi kelima, dan Asep juga harus comeback setelah Spinala di awal balapan. Lalu pada lap ke-9, Daniel Ricciardo harus DNF karena masalah mobil. Ya, perlu diingat bahwa Red Bull 2018 ini banyak banget mengalami masalah reliabilitas, khususnya Daniel Ricciardo. Apa sekali lah ya Daniel Ric ini sepanjang 2018, mana mesin depannya pindah ke Renault yang secara logika mesinnya sama, hanya beda timnya aja dan timnya malah turun. Canda. Virtual safety car muncul, lalu entah ini Kimi sebenarnya mau pit atau enggak, tapi Lewis sendiri juga bingung nih, Kimi mau pit atau enggak, udah ancang-ancang tuh di depan kan. Akhirnya dia langsung gaspol masuk pit, dan karena ini sepertinya dia akan 2 stop, tapi Kimi stay out. Pada lap ke-21, kita dimanjakan oleh battle Lewis versus Kimi untuk posisi pertama. Lewis dengan ban barunya tentu pasti lebih kenceng, dan dia mencoba berbagai macam cara untuk menyalip. Tapi Kimi mampu defend dengan baik. Dan pada akhirnya, Kimi pit pada akhir lap ke-21 dan menyerahkan kepemimpinannya ke Lewis Hamilton. Tapi ingat, Lewis kan pitnya awal tadi tuh, lap ke-9. Akhirnya dia juga harus pit lagi untuk kedua kalinya pada akhir lap ke-38. Dan sekarang, dia berada di posisi ketiga. Tapi dengan ban barunya, tentu dia akan mengejar Kimi dan Max yang di depan. Pada lap ke-54, Lewis menekan Max dan duel dengannya untuk posisi kedua. Duel yang seru dan menegangkan lagi dan lagi. Dan duel ini pun dimenangkan oleh Max Verstappen ketika Lewis terlalu maksa di bagian luar dan melebar. Di belakang, Asep menyalip Valtteri Bottas untuk posisi keempat. Ya, lumayan lah untuk damage limitation. Tetapi setelah 5 tahun gak menang, Kimi Raikkonen kembali meraih hasil kemenangan di F1 dengan Max finish di posisi kedua. Setelah dia pun juga harus susah payah comeback ya, dan mantep lah pokoknya ya. Dari posisi belakang gitu kan. Dan Lewis Hamilton finish di posisi ketiga. Dan ini belum cukup untuk meraih gelar juara dunia kelimanya di balapan ini. Ya, walaupun dia ujung-ujungnya meraihnya sih di balapan selanjutnya, yaitu di Meksiko. Tetapi, satu dunia F1 full party setelah pembalap kesayangan kita semua, yaitu Kimi Raikkonen, kembali meraih kemenangan setelah sekian lamanya. Terakhir kali dia menang itu di Australian Grand Prix 2013 saat itu, yang dimana dia masih bersama Lotus ya, berarti udah 5 tahun yang lalu itu. Tentu saja kita semua tahu bahwa ini akan jadi kemenangan terakhir dia di F1, karena musim depan dia pindah ke Alfa Romeo dan pensiun di 2021 ya. Ya, setidaknya dia bisa menang sekali lagi lah ya sebelum pensiun, daripada dia udah dikasih mobil yang cukup kencang sebenarnya di 2017 sama 2018, tapi nggak bisa menang juga. Ujung-ujungnya sih ya kita beruntung lah bisa melihat dia menang sekali lagi di US Grand Prix 2018 ini. Mantap lah Kimi. Emang legend sekali Anda ini.
Sekian dari video kali ini. Akankah US Grand Prix tahun ini bisa memberikan kita shock winner atau ya semacam kemenangan terakhir gitu untuk seorang pembalap? Kayak Asep misalnya, menang untuk terakhir kali di sini, ya kan? Ya bisa aja, tapi I don't know. Ya semoga aja lah ya. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.